Ya. Jadi jangan karena masuk Fahmi Umi dia keluar dari pengajian asalnya. Tapi kemudian di Fahmi Umi diberi bekal tauhid aplikatif. Jadi tidak lagi membahas tauhid dalam pemahaman akademik, ya, seperti pengajian-pengajian, misalnya kajian sifat 20 dan sebagainya, itu kan sudah ada di pengajiannya. Kilas balik juga pada saat kita pembentukan di awal kemarin, Romo ini kan tokoh nasional Romo ya, Romo juga anggota DPR RI gitu ya. Tapi starting point dari Fahmi Umi ini kan ada di Sumatera Utara, khususnya sekarang kita bicara skop Kota Medan. Apa alasan Romo untuk memulai Fahmi Umi ini, jejak langkahnya justru di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan? Apakah karena ini kotanya Romo atau ada alasan lain Romo? Silakan. Ya, sebenarnya ada beberapa gerakan yang menjadi gerakan nasional itu berasal dari daerah. Ya. Kalau ormas keagamaan misalnya Ittihadiyah, Ya. itu dari Sumut itu, Ya. sekarang sudah menasional. Tapi kemudian kantornya pun pindah ke pusat di Jakarta. Al-Wasliyah misalnya, itu juga dari Sumut, tapi kemudian menasional, dan pengurus besar Al-Wasliyahnya juga sekarang ada di Jakarta. Nah, mungkin banyak ormas-ormas dan organisasi yang lain. Jadi Romo merasa bahwa Fahmi Umi ini kelak insya Allah akan menjadi gerakan nasional. Amin. Tapi nggak ada salahnya kalau dimulai dari Medan. Kenapa? Karena di awal itu sebenarnya kita perlu basis yang kuat. Ya. Ketika basis itu kuat, dia bisa menjadi sebuah pendorong untuk pengembangan ke tempat-tempat yang lain. Memang tidak tertutup kemungkinan kalau ini sudah sampai beberapa provinsi di Indonesia akan mengikut langkah juga, akan pindah ke Jakarta kalau ibu kota masih di Jakarta. Kalau ibu kota pindah ke tempat lain, kita mungkin ikut ke ibu kota itu. Tapi sejarah tidak akan bisa dilupakan bahwa terbentuknya Fahmi Umi itu berasal dari Kota Medan. Karena ini kota kita, Romo lahir di sini, sekolah di sini, berumah tangga di sini, punya anak di sini, punya cucu di sini, jadi anggota DPR dari sini. Kayaknya cukup alasan kita memberi penghormatan. Kalau kelak ini menjadi aset nasional, terbentuknya sebuah organisasi yang menjadi aset nasional dari Kota Medan. Kita beri penghargaan itu kepada Kota Medan. Siap Romo, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya memang seperti inilah Fahmi Umi jika bekal dari Medan kemudian nanti bisa menasional Romo ya, seperti Romo juga bisa internasional pun harapannya Romo. Ya Romo, ini ada permintaan kami untuk Romo memberikan sedikit arahan buat kami karena kebetulan di bulan Desember ini kita merayakan juga ya Hari Ibu Romo. Oh ya. Barangkali ada pesan-pesan khusus dari Romo untuk kami para emak ini menyikapi hal-hal yang ada saat ini di lingkungan kita, di sekitar kita, kemudian bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan. Barangkali ada pesan dan arahan dari Romo supaya kami juga bisa lebih tenang, lebih lancar, dan kedepannya itu harusnya kami seperti apa, harus bersikap dengan kondisi yang saat ini sedang banyak kita lihat di masyarakat kita. Silakan. Pertama, saya ingin menyampaikan buatlah kegiatan yang lebih menyentuh kalbu, ya, lebih menyentuh kalbu. Jangan yang berisiko pembiayaan yang besar. Ya. Kenapa? Karena semuanya mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Bukan hanya kita, bahkan tingkat nasional, bahkan negara-negara internasional semuanya mengalami kesulitan perekonomian. Jadi kalau kemudian kita membuat program yang berisiko biaya besar, kita khawatir akan memberatkan anggota, karena kan kita mandiri. Betul. Tidak mau cari bantuan sana sini, ya kan? Nah, itu berisiko. Kecuali memang ada donatur yang kemudian dia
mau menyisihkan hartanya itu tetap saja tidak untuk pembiayaan acara, tapi kalau bisa menjadi santunan pada mereka yang membutuhkan, kan itu ya. Kemudian yang ketiga, kita hindarilah kegiatan yang bisa melanggar protokol kesehatan. Ya. Ya, jadi mengumpulkan orang dalam jumlah besar ini juga ada resiko, karena situasi politik nasional kita hari ini pasca Pilpres itu belum pernah ada upaya rekonsiliasi dari presiden kita. Kalau nanti yang melanggar protokol kesehatan itu kelompok yang selama ini adalah pendukungnya, itu bisa nggak jadi masalah. Tapi kalau itu mereka tahu, oh ini yang inisiatornya Romo, berarti kelompok yang waktu Pilpres tidak mendukungnya, ini akan dijadikan masalah. Ya, akan dijadikan masalah. Apalagi sekarang kan tokoh-tokoh kritis cari-cari masalahnya. Bukan hanya kesalahan-kesalahan yang dibuat, kesalahan kesehatan saja pun bisa hilang dari peredaran. Diperiksa, nyata reaktif, hilang. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi hindari yang bisa membuat kerumunan orang banyak. Kemudian kegiatan yang beresiko tinggi, beresiko biaya tinggi, dan yang terpenting buatlah kegiatan yang menyentuh kalbu. Jadi itu pilihannya apa, itu terserah pada pengurus Fahmi Umi Kota Medan. Ya Romo, siap. Insya Allah Romo, kita akan melakukan hal-hal yang sudah dianjurkan Romo dan disarankan Romo. Mudah-mudahan ke depan kita semakin sukses, semakin maju jaya, solid. Amin. Bisa membentuk 21 kecamatan seperti tugas kita ke depannya. 21 kecamatan dan 151 kelurahan Kota Medan. Tugasnya sepanjang. Dan Romo menunggu itu, dan Romo insya Allah tetap hadir dalam pertumbuhan Fahmi Umi khususnya Kota Medan. Alhamdulillah. Terima kasih Romo atas waktunya. Mudah-mudahan Romo sehat selalu dan bisa terus mengayomi kami di kepengurusan Kota Medan. Juga buat sahabat kita di luar sana, mari bergabung dengan Fahmi Umi Kota Medan. Mudah-mudahan kita bisa membangun Kota Medan seperti harapan dari inisiator kami Romo Syafi'i, juga harapan yang sudah disampaikan yang lalu oleh PLT Ketua Medan. Silakan PLT Ketua Medan, mungkin ada sedikit menyampaikan kepada masyarakat Kota Medan. Ya, harapannya sama seperti yang disampaikan dengan Umi Hera. Semoga Umi Kota Medan khususnya bisa lebih cerdas, lebih pandai dalam segala hal, baik itu mau mengenai perekonomian seperti yang disampaikan Romo, ataupun dengan politik dan hukum. Itu yang memang harus banyak ibu-ibu khusus dari Kota Medan itu bisa memahami supaya jangan terbawa arus karena sesuatu untuk memilih sesuatu. Ya Romo, seperti itu. Mungkin itu juga harapan Romo, dan insya Allah kami Romo akan berusaha menjalankan tugas ini, ya amanah yang Romo berikan kepada kami selaku pengurus Kota Medan, supaya bisa mensukseskan dan menjayakan Fahmi Umi. Amin. Terima kasih Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.